Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kali ini kita akan bahas renungan sakaratul maut dan alam barzah. Jika berkenan, like, komen, dan subscribe. Semoga Allah meridhoi sahabat-sahabat semua. Sakaratul maut dan alam barzah adalah dua hal yang harus benar-benar kita renungkan. Karena sebelum menghadapi kematian, kita akan merasakan betapa beratnya saat-saat sakaratul maut menjelang. Ruh kita akan diangkat oleh malaikat pencabut nyawa Israel. Kabarnya rasa sakit pada saat kematian itu sangatlah luar biasa. Setelah kita mati, maka ruh kita akan dibawa oleh malaikat tersebut untuk menghadap Allah, dan setelahnya ruh kita akan dikembalikan ke alam barzah. Di alam barzah itulah kita sudah bisa mengetahui kemana kita akan berlabuh di hari kiamat nanti. Apakah ke surga atau ke neraka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya perihal 5 perkara gaib yang tidak diketahui kapan kedatangannya. 5 perkara gaib tersebut antara lain adalah kiamat, hujan, apa yang terjadi di rahim, apa yang terjadi esok hari, dan juga kematian. Kematian merupakan sebuah perkara gaib yang tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi Allah memastikan ajal pasti datang dan tidak akan ada yang mampu menundanya. Setelah mati, manusia akan memasuki alam lain yang disebut dengan alam barzah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Lalu, apa yang dimaksud dengan alam barzah itu? Alam barzah adalah alam yang membatasi antara alam dunia dan alam akhirat. Alam barzah juga merupakan tempat singgahnya jasad makhluk hingga ia dibangkitkan nanti di hari kiamat. Secara harfiah, barzah berarti jarak waktu atau penghalang, seperti firman Allah pada surat Al-Mu'minun ayat 100 di atas tadi. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai mereka dibangkitkan. Di alam barzah ini, manusia akan bertemu dengan malaikat mungkar dan nakir. Sebagian ulama berpendapat bahwa jika yang meninggal adalah seorang mukmin, maka yang akan datang adalah malaikat mubasyir dan basyir. Di alam barzah ini, manusia sudah mengetahui nasibnya nanti di hari akhir. Apakah ia akan menjadi penghuni surga atau neraka? Jika ia merupakan penghuni surga, maka pintu surga sudah buka untuknya, dan hawa surga akan dirasakan setiap pagi dan sore. Dan sebaliknya, jika ia adalah penghuni neraka, maka pintu neraka sudah dibuka lebar untuknya, dan hawa panas neraka akan selalu dirasakannya setiap pagi dan sore. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, seorang mukmin yang wafat akan disambut ceria oleh malaikat yang membawa kain kafan dari surga. Kemudian datanglah malaikat maut duduk di atas kepalanya dan memerintahkan ruh yang baik untuk keluar dari jasadnya. Kemudian disambut ceria oleh malaikat, ditempatkan di kain kafan, kemudian diangkat ke langit. Penduduk langit dari golongan malaikat menyambutnya sampai di langit terakhir dan bertemu dengan Allah. Dan Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat kitab hambanya di dalam kitab Iliyin dan dikembalikan ruhnya ke alam barzah. Setelah dikembalikan ke alam barzah, akan datang malaikat mungkar dan nakir yang akan bertanya kepada orang tersebut. Malaikat mungkar dan nakir akan bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Bagi orang-orang yang beriman, maka tidak akan kesulitan dalam menjawab pertanyaan malaikat ini. Kemudian ia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur hingga hari kiamat nanti. Si mayit juga akan mendapatkan teman yang baik dengan wajah yang baik dan aroma yang baik. Keadaan ini sangatlah berbeda dengan orang yang tidak beriman. Ia akan merasakan pedihnya siksa kubur. Sebelum menghadapi alam barzah, manusia akan lebih dulu menghadapi kematian, dan saat nyawa berpisah dengan raga,
maka inilah detik-detik yang sangat menegangkan dan menyakitkan. Inilah peristiwa yang disebut sakaratul maut. Datangnya sakaratul maut adalah suatu yang pasti terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sekali-kali jangan apabila napas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Pada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 26-30. Kematian adalah kengerian yang sangat luar biasa. Bagi orang-orang yang beriman, kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, dan panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan pengalamannya itu, niscaya tidak akan ada penduduk dunia yang nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Sebelum ajal menjemput, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril didampingi malaikat Israel datang menemui Rasulullah dan meminta izin kepadanya. Sebagai pelajaran bagi umatnya, Rasulullah pun merasakan pedihnya sakaratul maut. Namun Rasulullah memberikan kabar baik kepada kita bahwa seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia dan menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona wajah mereka laksana sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta wewangian dari surga. Mereka duduk di samping orang yang sedang sakaratul itu, sejauh mata memandang. Berikutnya malaikat maut hadir dan kemudian duduk di dekat kepalanya. Kemudian malaikat maut berkata, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keriduannya. Kemudian ruhnya keluar bagaikan cucuran air yang mengalir dari kantung air. Saat ruhnya keluar, maka para malaikat tidak membiarkan ruh orang mukmin tersebut di tangan malaikat maut, walaupun sejenak saja. Kemudian diletakkan di kain kafan dari surga dan kemudian terciumlah bau wangi-wangian yang tidak ada di dunia. Dan inilah sakaratul maut yang dialami oleh orang-orang yang istiqomah terhadap iman dan amal solehnya. Dalam catatan sejarah terdapat banyak sekali kisah sakaratul maut yang dialami oleh orang-orang soleh. Imam Al-Ghazali sebelum wafat sempat menunaikan sholat terlebih dahulu. Saat sedang posisi tidur dengan kedua tangan di dada dan menghadap ke kiblat, maka datanglah malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Berbagai kisah lainnya juga bisa menjadi teladan bagi kita. Orang-orang soleh wafat dalam keadaan sholat, bersujud, atau berdakwah. Amal kebaikannya terus membekas dan sebagai hadiahnya ribuan datang melayat dan menghadiahi dengan sholat jenazah. Alangkah indahnya ketika ajal telah menjemput mereka. Tapi kabar buruk adalah sakaratul mautnya orang-orang kafir. Mereka akan merasakan betapa beratnya siksaan yang dialami saat sakaratul maut. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah dan berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah yang tidak benar. Kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Rasulullah juga mengabarkan bahwa orang-orang kafir saat sakaratul maut, maka datanglah malaikat-malaikat yang kasar dan buruk rupa. Mereka duduk sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya. Kemudian malaikat maut berkata,
Wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maka malaikat maut mencabut nyawanya dengan sangat kasar. Setelah jenazah berada di alam barzah, siksa kubur menanti orang-orang yang zalim. Dalam berbagai hadis, Rasulullah mengisahkan berbagai mengerikannya siksa kubur. Suatu saat Rasulullah melewati dua kuburan dan Rasulullah berkata, sesungguhnya dua orang yang sedang disiksa dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Kemudian beliau melanjutkan, yang satu disiksa karena tidak menjaga dari percikan air seni, sedangkan yang lainnya suka mengadu domba. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah dan membelahnya menjadi dua bagian, dan kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Beliau menjawab, mudah-mudahan diringankan azab terhadap keduanya hingga pelepah itu mengering. Allah sengaja tidak membuka alam barzah sehingga manusia tidak dapat melihat betapa mengerikannya siksa kubur. Namun Allah memberitahukan hal itu kepada kita melalui firman-Nya dan melalui sabda Rasulullah. Di alam kubur, malaikat akan bertanya kepada orang-orang kafir dan munafik, bagaimana menurutmu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka orang kafir itu menjawab, aku tidak tahu. Kemudian malaikat berkata, engkau tidak tahu? Engkau tidak membaca? Kemudian malaikat menghantam wajah orang tersebut dengan palu. Lalu orang itu menjerit dengan jeritan yang sangat keras, yang didengar oleh seluruh penduduk bumi, kecuali jin dan manusia. Rasulullah pernah melihat berbagai macam siksa kubur ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril dan Mikail. Seperti yang diriwayatkan banyak hadis, inilah beberapa siksaan yang dijelaskan malaikat Jibril dan Mikail. 1. Orang yang disiksa dengan dirobek mulutnya, yaitu orang yang suka berdusta. 2. Orang yang kepalanya dipecahkan, yaitu orang yang sedang belajar Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. 3. Orang yang disiksa di dalam bejana api, yaitu adalah para penjina. 4. Orang yang berada di sungai darah, yaitu orang yang gemar memakan riba. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga melihat kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Kemudian mereka mencabik-cabik muka dan dada mereka. Ternyata mereka adalah orang-orang yang suka ghibah dan menjelek-jelekan orang lain dan menjatuhkan kehormatannya. Sementara ada wanita yang payudaranya dirobek-robek ular. Rupanya mereka adalah wanita yang tidak mau menyusui anaknya sendiri, kecuali karena alasan syar'i. Agar kita terhindar dari azab dan siksa kubur, hendaknya kita memperbanyak ibadah dan amal soleh, agar ketika kita meninggal nanti, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kisah ini bisa menjadi renungan untuk kita semua, bahwa kematian itu datangnya secara tiba-tiba, dan untuk itu janganlah kita melanggar perintah-perintah Allah. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diselamatkan di akhirat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.